untuk dimarah-marah, bukan untuk dibentak-bentak. Coba baca asal usul perempuan itu dari mana? Dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun yang lemah, Pak. Lemah bengkok lagi, Pak. Coba, ndak lurus, ndak kuat. Lemah bengkok itu asal usul perempuan. Maka kalau kita gandeng sama istri, itu perempuan berada sebelah kiri, karena asal usulnya begitu. Kalau adalah kayak perempuan belah kanan nanti atau kejantanan namun. Siapa kita ini? Kalau dalam ilmu kitab tasawuf, dalam kitab Tanwir Qulub, mak dan ayah, manusia itu dipandang oleh Allah dua. Satu bingkai, kedua bangkai. Ini bingkai ini, Pak. Makin dihias saya ini makin gagah. Cobalah tukar pakaian saya kayak kain safari, kayak anggota dewan saya, Pak. Gagah. Tukar pula dengan baju jubah, pakai kopiah haji, pakai surban, dan bentuk kiai pula saya. Tukar dengan celana jin, pakai baju kemeja, sikit oboh, diongko ke bawah tuh. Saya rasa masih banyak saingan saya, Pak. Sorry bro, aduh mudah-mudah ya. Ini mudah-mudah ini banyak ndak selera babinyi, Pak. Itu heran namanya. Iya. Ada anak muda sekarang sebagian nak selera nih berpunya istri. Padahal dia sudah punya sawit, punya toko, punya mobil, punya rumah, depositonya banyak, malah rumah kosnya ada. Ada ayah-ayah dia bilang, yong, nikahlah kau. Beres lah itu, Pak. Nanti saya kasih undangan. Lah 6 bulan enggak juga ada undangan dah. Setahun besok enggak jodoh. Bilong ka babinyi lah yong. Babinyi lang wang yong. Nah itulah anak muda kini ada ndak maselera babini lah, Pak. Kamu tengok kalau wajah-wajah yang hadir, Pak, wajah-wajah ndak pernah babini aja nampak. Oke, jadi itu. Yang kedua, kita ini dipandang Allah Ta'ala hanya seonggok bangkai. Kalau ndak ada nilai hati itu, Bapak Ibu, itu bingkai berjalan. Oh, ada artis selebritis kita tonton, cantik memang, gagah memang. Tapi kalau tidak ada isi di dalam, Pak, bingkai berjalan dan bangkai berjalan, tidak ada nilainya. Nah, disinilah letaknya panitia Mubatarhib Ramadan ini, bagaimana kita bersihkan hati, menyadari diri kita ini siapa. Yang kedua, kita ini manusia tahu Pak, butuh orang lain. Butuh orang lain. Maka kalau ada manusia itu tidak butuh orang lain, itu merasa dirinya lebih hebat dari orang. Makanya itu namanya sombong. Sombong itu penyakit hati. Sombong tidak nampak tapi ada. Sombong tidak nampak tapi bisa dinilai. Mohon maaf saya ibu-ibu di belakang. Dulu duduknya dekat batas tiang nomor 2 itu kalau tidak salah itu. Kok jauh ke belakang? Besok belakang kamar mandi lah ya. Enggak, ini perkembangan. Saya masjid ini kalau tidak salah tahun 94, 95 dulu saya ada ke sini. Ada ngaji juga saya ke sini. Nih yang besar nih baru lantainya tanah dengan plastik, dindingnya banyak kayu dan papan-papan. Jalan ke situ lebih banyak kayu melintang-melintang bambu-bambu lalu. Dia tahu bambu-bambu. Belum ada jalan yang tanah baru. Itu pun lewat air itu mengalir. Tahun 94, tahun 95 itu. Udah ceramah saya sini. Jadi ini perkembangannya luar biasa. Saya tanya sama ibu-ibu di belakang yang rajin wirid majelis taklim, arisan, yasinan, dasa-dasa. Saya tanya sama ibu di belakang pernah nengok sombong, Bu? Cantik kah sombong tuh? Gagah kah? Harum kah? Atau bau? Pernah nampak oleh ibu sombong kayak apa?
Bu, dengar suara saya? Ah, tuh mantap, mantap. Pernah ibu nampak sombong? Nah, pernah ibu nampak orang sombong? Pernah ibu jadi orang sombong? Ya, itulah. Ya, orang jangan sombongnya tidak sombong. Menengok orang sombong tidak susah. Ada orang bangun rumah, ini pintu besar itu jalan, dapat boli almari, dia doan almari ke pintu gadang, you nampak ada orang sombong. Ada pergi kalau hari ini Senin ya, Senin tidak tahu dengan waktu lagi Pak, non istirahat. Coba nengok orang sombong Sabtu Minggu kan banyak orang pesta itu. Coba berdiri dekat orang pesta itu, Ustaz, saya kan tidak diundang orang, walaupun tidak diundang tidak apa-apa, nengok orang sombong aja. Itu keluar dari mobil pakai cincin 1,5 emas, jalan 60 meter ke tempat pesta, aman sih tangan Pak. Kalau enggak orang nengok Pak sambil ngupas pisang bentar tertusuk orang gitu Pak. Itulah itu ama-ama di kampung saya Pak, ibu-ibu kampung saya. Kalau sini saya rasa mungkin lebih parah dari itu Pak. Artinya sombong. Coba baca dalam sejarah itu Pak. Yang paling sombong pertama kali siapa? Iblis. Tidak mau sujud ke Nabi Adam. Padahal sujud ke Nabi Adam itu bukan sujud ta'abud, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah seagama manusia tidak boleh. Itu sujud apa namanya Ustaz? Tahriman wa takriman. Menghormati dan memuliakan. Berarti jauh belum adanya keturunan, kita sudah diajarkan oleh Allah saling hormat, menghormati, harga menghargai. Itu. Malaikat usjudu li Adam, sujud kalian, illa iblis. Iblis tidak mau, merasa aba wastakbara, sombong dan takabur. Dia lebih tua, dia lebih pintar, dia lebih hebat, dia lebih rajin ibadah, macam-macam lah. Tapi Allah tidak suka, dikeluarkan dari surga. Kemudian keturunan anak Nabi Adam, siapa lagi? Fir'aun, mengatakan dirinya Tuhan. Coba, Allah tidak suka, ditenggelamkan di lautan merah. Siapa lagi? Qarun, banyak hartanya. Sampai di mana lah harta kita? Coba, kalau di Indonesia belum pernah saya tengok pakaian atau baju, celana dari emas, semuanya emas, belum saya tengok. Tapi kalau di daerah Timur Tengah Arab Saudi itu banyak. Sudah nengok ke sana, bajunya emas semua, celana emas semua. Malah duit kertas itu semuanya ada di emas. Ada, tidak sombongnya. Awak ada ketek-keteknya, ada seketek. Amba buka, ada dua bakaluan, wah, ayo nampak dorang. Sebetulnya kalau cari dana tadi, orang tua saya, ayah, tidak susah. Tidak perlu ayah ini turun tangan. Ama-ama itu banyak emasnya tuh. Banyak emasnya, ada yang 10, ada 20, ada yang 30, ada yang 100, malah ada satu mangkok emasnya. Sampai di mana emas itu ayah? Sampai di mana mak? Makanya sejak dulu guru kita mengajar, sampai hari ini tuan guru kita selalu mengingatkan, rumah tinggal, toko tinggal, mobil tinggal, perhiasan tinggal, semuanya tinggal. Nah, ada yang kita bawa. Kalau hanya 102 juta tadinya, kecil itu, kecil. Kok kecil Ustaz? Kalau bapak bangkit ama-ama itu tadi 30 orang, karena emasnya banyak, 30 orang jadilah, saya satu emas, saya satu emas, saya satu emas, 30 orang, dah selesai itu. Ayah-ayah tinggal nganggo aja. Iya, satu orang, kubiak, saya tahu kubiak sih, kok apa nama kubiak dong? Dicubit sedikit, nah ambil satu. Pak pengurus panitia, saya satu emas. Nah, saya satu emas, atau ibu yang ngumpulkan nanti, kami majelis taklim yang punya emas ada kami 120 orang, kami hanya 30 orang yang ikut. Satu emas. Yang banyak emas tuh, cubit sedikit, nih, cubit sedikit, satu emas, 30 emas dikali 3 ada 90 juta, selesai.
Makanya kalau begitu orang bilang dulu dalam Isra Mi'raj, ama-ama ini banyak dalam neraka. Ini bukan karena dia tak mau bersedekah. Rajin nih ibu-ibu nih pintu-pintu nih di mana-mana saya tengok bapak ibu, jendela-jendela termasuk tikar ini itu sumbangan ama-ama. Ama coba masak aja luar biasa. Dia masak, dia menyediakan, dia melayani kita. Sementara kerjanya di rumah 24 jam full. Coba lah balik ama-amanya, kain yang belum digosok, piring yang belum dicuci, tapi dia tidak mau ketinggalan, Mbak. Coba duluan dia datang, pekerjaan rumah selesai, masak-masak selesai. Itu kok banyak dalam neraka, Ustaz, jumpai oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril. Bukan dia tak mau bersedekah, dia melawan kayak laki, itu aja ya. Melawan kayak laki. Beda dengan di sini. Di sini saya rasa ama-ama besok namanya saya kau masuk surga, betul Bu? Bu, mau masuk surga Bu? Satu emas satu orang itu aja. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Kalau sudah meninggal mak dan ayah, ya Rabbi kuntum turaba, ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia ya Allah. Kalau saya kembali ke dunia, jangankan 1 hari 1 jam, hanya 1 menit jadilah ya Allah. 1 menit, fa asaddaqa, saya akan bersedekah. Apa yang nak dikata? Habis cerita, tidak ada lagi, dunia dah habis. Jadi bapak dan ibu yang berbahagia, makanya yang kedua, sadarilah diri kita, kita makhluk Allah yang butuh orang lain, makanya mak dan ayah kan masuk puasa, sucikan hati, suami istri saling minta maaf. Ustaz, ya, yang minta maaf tu yang mana dulu ni Ustaz? Kalimat saya kan senang tadi tu, suami istri, tidak istri suami, Pak. Berarti laki wajib minta maaf kepada istri. Setuju Bu? Ulang. Wajib suami minta maaf kepada istri, bukan istri minta maaf kepada suami. Setuju Bu? Gas, setuju? Atau lah jando saudara? Suami istri, bukan istri suami, Pak. Suami wajib minta maaf kepada istri kalau hatinya bau bersih. Kenapa? Karena kita laki-laki ni, Pak, suami ni banyak dosa. Awak laki-laki kau ke bini Pak penutup, Pak. Penutup, termasuk saya. Saya kan laki-laki ni. Jangan sosok bersih lah awak lepas. Ambo kadang-kadang kalau nengok wajah mak-mak tu ya ibu pun nengok. Ya, kita tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dengan laki aja namanya. Ya kadang-kadang ibu ni bilang, bang, papa, tolonglah tambah duit ni bapak. Anda cukup belanja ini. Abi nak doleh. Belanja je lah. Nak cukup dong, bawang lah naik, morel lah naik. Dah ada deh, baiklah. Tolonglah. Dah ada. Tambah bongi, mak hoyok lebih ni tu. Coba. Kawan di warung lontong wak beli, tetalunya wak bayar, rokok wak agih. Abi ni minta ndak ada. Ndak berdosa wak nama. Mo. Betul apa tidak, Mo? Perempuan itu bukan untuk dimarah-marah, bukan untuk dibentak-bentak. Coba baca asal usul. Perempuan itu dari mana? Dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun yang lemah, Pak. Lemah bengkok lagi, Pak. Coba, ndak lurus, ndak kuat. Lemah bengkok itu asal usul perempuan. Maka kalau kita gandeng sama istri, itu perempuan berada sebelah kiri, karena asal usulnya begitu. Kalau ada laki perempuan belah kanan nanti atau kejantanan namanya. Coba, makanya asal usul perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, bengkok,
lemah lagi. Maka kalau kita keras Pak, keras, dua akibatnya. Kalau tidak dia nangis, kalau tidak patah, retak. Kalau tulang yang bengkok atau istilah sesuatu yang bengkok, lemah, kalau kita keras, dua, kalau tidak patah, retak. Makanya perempuan ini Bapak dan Ibu, apa? Untuk dioles. Udah jelas bengkok, udah jelas lemah, coba dioles, oles. Lama-lama bisa jadi lurus Pak. Artinya perempuan itu butuh perhatian dan kasih sayang. Betul apa tidak Bu? Biarlah piti sakete asalai kasih sayang. Betul? Abang udah piti banyak tapi bini dicoki tarui. Itu Pak. Jadi rasa. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Gunakanlah kasih sayang di antara kita. Walau kunta fadhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kita berjiwa kasar, sombong, angkuh, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba, lam faddu min hawlik. Orang tidak mau bergaul dengan kita. Itu gimana Ustaz? Fa'fu anhum, suka pemaaf, lapang dada. Dimohon maaf ya, Pak RW kita, Pak RT kita, kalau tidak lapang dada lah mengurus masyarakat intalah. Coba lah. Lolo kadang-kadang Pak RW ini payah Pak RT, payah. Jam 12 malam dibangunkan, orang mencokak laki bini Pak RW dijagokan. Iya, rumah kemalingan Pak RT, Pak RW dibangunkan. Heboh nanti perbatasan tanah Pak RW dipanggil. Pokoknya tidak ada istirahatnya. Kalau tidak lah tidak ada entahlah. Ada orang mencokak laki bini, Pak RW dipanggil. Ada orang corai laki bini, Pak RW dipanggil. Ada orang melaki, Pak RW tidak dipanggil dong. Iya, Pak RW kan sudah, Pak RT kan sudah bilang, Bapak Ibu, 24 jam mohon melapor ya. Supaya apa? Supaya Pak RW tahu mana itu warganya. Tapi tidak melapor. Kalau tidak lapang dada, Bapak Ibu entahlah. Mungkin Pak RW, Pak RT di mana-mana itu. Mungkin tahajudnya kurang, mungkin zikirnya kurang, tapi melayani masyarakat mungkin pahalanya lebih dari tahajud. Mudah-mudahan Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia, terutama di sini, masuk sarugo enggak ya? Amin. Pak RW tanya 2 malam tadi kayaknya. 2 malam tadi. Kan luar biasa itu. Padahal Pak RW enggak ada sawitnya, enggak ada tokonya kan itu kan. 2 malam. Kawan yang punya sawit setengah malam gimana? Kan luar biasa itu. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu kita dalam hidup. Dengan lunak lembut, supaya hati kita ini tulus. Hati kita tulus, Pak. Lambang kita tuh hati itulah. Lambang kita tuh hati itulah. Coba tengok Rasulullah bisa merubah jazirah Arab dengan hanya sekejap. Coba. Dengan hanya sekejap. Bukan hanya jazirah Arab, malah dunia ini dirubah oleh Rasulullah hanya dengan sekejap. Dengan apa? Karena hati lunak lembut. Kalau ancaman, kalau blokir, baca dalam kitab Tarikhul Islam itu. Kalau di kini disebut Dirasah Islamiyah. Coba. Apa yang tidak diancam Rasulullah? Ini Rasulullah berangkat nih Masjidil Haram. Mohon maaf, ini Masjidil Haram, ini rumah Abu Lahab, ini Maulidin Nabi. Lewat Rasulullah di rumah Abu Lahab. Dulu kan Mekah itu bukan lapang kayak begini sekarang. Dulu hanya batu, tempat lewat tuh antara batu dengan batu. Makanya Mekah itu dulu namanya Ummul Qura. Ummul Qura, induk kampung. Lewat di sela-sela. Begitu Rasulullah lewat pergi ke masjid, Abdullah bin Abi Rabah, si Abu Lahab naik ke atas loteng, lewat Rasulullah dibawa, langsung diludahi. Kena sorban Rasulullah. Oh, air ludah. Nengok dia ke atas. Oh, Bapak. Senyum dia sampai 3 kali. 4, 5, 6, 7 tidak kena lagi. Nanya Rasulullah sama Umar. Ya Umar, labay ya Rasul. Aina abi?
Mana bapak yang semalam yang meludah saya? Oh, huwal marid ya Rasul. Nya sakit ya Rasul. Sakit. Balik Rasulullah. Bu, iya, ada nak buah kurma? Al-qalil ya Rasul. Ada sedikit kurma aja nyoba ketua. Susu kurma ndak ada. Kurma aja. Bungkus ya, iya. Berangkat Rasulullah. Kemana Rasulullah? Ke rumah Abu Lahab yang meludahi Rasul. Padahal Abu Sufyan, Abu Jahil belum datang. Kawan akrabnya. Rasul yang kena ludah, dia yang pertama kali datang. Kenapa? Karena kelembutan hatinya. Nah, sekarang saya tanya buat kita semua, siapa yang berani membaca Alhamdulillah dan datang sama saya kalau saya ludahi? Coba angkat tangan. Mau ludah sekali dulu. Kita baru sih belajar Pak ya, masih belajar kita lapang dada itu. Makanya Bapak dan Ibu, sombong bukan pakaian kita. Sombong adalah pakaian syaitonia, bukan pakaian insania. Yang kedua, yang membuat kita ini Bapak Ibu kotor hati kita ini, kenapa? Karena iri hati. Kalau dalam Al-Quran namanya hasad. Hasad. Coba tengok dalam surah Al-Falaq itu. Hasad, dengki, iri hati. Maka Indonesia sampai hari ini Bapak dan Ibu, kenapa tidak maju-maju? Padahal orang-orang tua, orang-orang cendekiawan, orang ilmuwan dan orang petani yang mengerti dengan suburnya Indonesia, di atas sorga, di bawah sorga. Tapi kenapa menderita? Yang tadi itu maju, ada menghujat, cerdas, ada yang menghujat. Maka Indonesia ini tidak pernah berhenti hujat. Kenapa? Karena iri hati, tidak senang kepada orang. Coba baca sejarah, siapa yang tidak dihujat di Indonesia? Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur dihujat, Ibu Mega dihujat, SBY dihujat, Patangko siapa presiden Patang? Siapa? Dihujat. Kini ndak presiden oleh dihujat oleh Pak. SBY dihujat Pak. Walaupun dia dari tentara, dari TNI beliau, biasa orang disiplin, biasa orang tegas. Banyak juga menghujat, kenapa tegas sekali, kenapa kayak begini, apalagi koruptor yang angoknya cek dua aja lah, mau ditangkap, termasuk seluruh kepala desa. Lah bucek ini orang kepuasannya buceknya Pak. Ya kenapa? Karena masih dibuat tim bagaimana memblokir presiden sekarang, jangan terjadi gini-gini. Hujat lagi. Nah, ada tadi hujat. Oh, menteri dihujat, gubernur dihujat, bupati oleh kota dihujat, camat dihujat, RT, RW dihujat, pengurus masjid dihujat, ibu-ibu, majelis taklim dihujat, ketua pemuda dihujat, ketua rebana dihujat, ustaz pun dihujat. Jangan disangka orang senang kepada ustaz semua. Enggak, ada orang tak senang. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf, akhir-akhir kemarin itu berapa banyaknya itu imam kita yang ditusuk dari depan, dari belakang, dibunuh. Coba berapa banyak khatib kita yang dibunuh. Itu karena siaran aja nak ditayangkan Pak. Kalau ditayangkan intalah banyak. Kenapa tuh? Iri hati. Oh, dalam masyarakat awak skala kecil, akolah mendapat awak inyolan sosa ongo, kudo na mendaki inyolan sosa ongo, beli mobil awak inyolan na macoka, jando salah jo, ndak macam jando salah jo, bayar yang laki bini salah jo, ndak pada bayar yang salah jo Pak. Makanya dalam masyarakat, kayu awak curiga orang, pintar kita diadu domba oleh orang, cantik kita cemburu orang, jelek kita dicaci oleh orang, miskin kita dijual oleh orang. Habis gimana Ustaz? Mati kita senang orang. Nggih. Cobalah.
Jadi pengurus masjid, jadi pengurus panitia Ramadan, ibu-ibu majelis, banyak orang tak senang. Maka belajarlah kita lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Tu kelas tinggi, Pak. Kelas tinggi. Jadi Bapak Ibu itu belajar berlapang dada. Atau mau masuk Ramadan, kalau sudah pikiran sudah tenang, hati sudah bersih, makanya Bapak dan Ibu ada beberapa kampung, termasuk kampung saya, mau masuk Ramadan itu ada namanya Balimau Bakasai, Limau Kasai. Kenapa limau kasai? Karena mandi dengan limau, badan itu dikasai. Kasai itu sama dengan, kalau sekarang apa namanya loh? Orang-orang yang lulur, itulah. Kenapa dengan lulur? Dulu orang kampung tuh keringatnya banyak, lumpur-lumpur badannya banyak, daki-dakinya banyak, maka dilulur. Kalau kami kasai namanya, campur beras, campur kunyit dan lain-lain, harum. Kenapa dengan limau? Limau itu adalah untuk mandi. Mandi apa? Mandi taubat namanya. Kalau kita tidak mandi limau bakasai, tidak ada Ustaz. Mandi taubat tidak ada. Inilah makanya sebelum masuk Ramadan, kalau sudah bersih hati ini, bawalah sholat taubat. Supaya Ramadan yang suci itu kita sudah suci juga. Bawalah taubat. Kalau dibacalah dosa kita ni ma'aya, entahlah, saya bukalah sikit aja. Nabi Adam satu dosa, makan buah khuldi. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulaha min ghadan haitsu syi'tuma. Adam, nak makan, nak minum-minumlah, bersenang-senanglah. Wala taqraba hazihi sajarah. Jangan dekat kayu tu, ada hantu di situ. Akhirnya makan juga. Satu dosa dihalau dari surga. Siti Hawa dihalau dari surga. Hanya satu dosa. Iblis satu dosa dihalau dari surga. Nabi Adam satu dosa dihalau dari surga. Apa lagi? Siti Hawa satu dosa dihalau dari surga. Saya tanya sama ibu-ibu di belakang, ada ibu-ibu yang tak berdosa, Bu? Coba angkat tangan. Saya ingin tengok wajah. Jadi ada nanti Pak RW musobokah ibu-ibu tidak berdosa. Tidak susah lagi carinya. Oh, regu A ada yang tak berdosa. Regu B, regu C, dosa semua, Bu. Ustaz, janganlah kami sama amak kau ditanya Ustaz. Ayah-ayah kau ditanya Ustaz. Ini kami aja. Ibu, betul itu. Tapi ayah-ayah ini tak perlu ditanya, tak perlu tanya. Tengoklah wajahnya, wajah-wajah berdosa. Termasuk saya. Jangan sok bersih, sok suci, betul apa tidak? Boleh atau enggak ketua? Boleh. Hanya mama imur tengok macam itu di belakang. Biar saya berdiri. Okey. Coba ayah, siapa ayah saya, siapa bapak saya, siapa kita ini? Yang tahu sebenarnya siapa kita, kita sendiri dengan Allah. Bukan hanya Allah yang tahu, semuanya kita yang tahu dengan Allah. Umpama saya pernah mabuk, saya pernah teler dalam satu hari minggu itu berapa kali saya teler, tempatnya di mana, dengan siapa. Oh, saya pernah maling, yang saya maling ini, saya yang tahu. Oh, saya pernah main perempuan dengan si anu, ada anak haram saya dengannya situ, saya yang tahu. Oh, saya ini adalah orang pembohong, saya yang tahu. Jadi siapa kita ini semuanya Bapak Ibu, kita yang tahu. Kita yang tahu, tidak ada satupun tak berdosa. Ada, termasuk saya Pak, banyak dosa. Solat banyak yang tinggal, melawan sama orang tua, tak akur dengan tetangga, belum maling lagi, dan lain-lain. Nah, ada kita tidak berdosa. Maka sebelum masuk Ramadan, lakukan mandi taubat. Kalau orang kampung kami mandi balimau. Buat limau tu mandi. Sengaja aku mandi taubat sunat lillahi ta'ala. Dah selesai mandi taubat, bawa solat.
Salli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah kabira walhamdulillah. Baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ayat tasrah apa yang dapat. Selesai bawa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah selesai, banyak doa, panjangkan doa. Ingat dosa yang pernah kita lakukan. Itulah kita. Itulah kita. Supaya Ramadan yang bersih, Ramadan yang suci, kita sebelum masuk sudah bersih, sudah suci. Malu bertaubat. Mohon maaf, ayah-ayah, bapak-bapak saya ini, siapa yang pernah mabuk, bapak yang tahu. Siapa yang pernah maling, bapak yang tahu. Siapa yang pernah main perempuan, bapak yang tahu. Maka bapak dan ibu, Allah masih sayang ayah. Masih sayang pak, masih sayang. Coba ketika kita berbuat zalim, ketika kita berbuat aniaya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita mabuk, ketika dan lain-lain itu dicabut oleh Ta'ala nyawa kita, dengan apa kita bertaubat lagi? Coba sementara kita berdosa. Nggih? Nggih? Jadi dosa kita tidak terhitung. Siji, loro, telu, papat, tak sampai songo, lebih dari itu. Siapapun kita bawa sholat sunat taubat. Nah, masuk Ramadan, begitu masuk Ramadan, buat planning. Ini bahasa bapak doktor profesor nih, buat planning, buat perencanaan. Mau diapakan Ramadan tahun ini? Mau diapakan Ramadan tahun ini? Oh, biasanya sahur, puasa, sholat tarawih, witir, tadarus, itu sudah lazim. Udah lazim. Cuma buat planning. Saya Ramadan tahun ini takkan berhenti saya sholat berjamaah. Baik yang 5 waktu atau sholat sunat. Pokok saya Ramadan tahun ini ahli jamaah. Hujan kah hari, mati kah lampu, angin kawah hari, tidak peduli, pokok sholat jamaah. Saya tidak membaca, oh fadilah jamaah ini, biarlah buya-buya yang lalu yang akan datang juga. Oh saya tidak ada. Saya Ramadan tahun ini adalah ahli sedekah. Bagus. Bagus. Saya akan bayar rekening lampu listrik ini selama Ramadan, saya yang bayar. Saya yang bayar. Coba. Oh saya tidak usah. Saya selama Ramadan ini karena infak wakaf sedekah saya tidak punya uang Ustaz. Saya wakafkan waktu dan tenagaku untuk bersih masjid tiap malam. Kok tidak tiap hari Ustaz? Karena hari pagi siang berpuasa, tenaga tidak kuat. Tiap malam bersihkan mana yang patut di luar ke samping kiri kanan, termasuk kamar mandinya atau toiletnya. Coba. Oh saya tidak usah. Saya Ramadan tahun ini kan ku jadikan Ramadan Al-Quran. Pokok Al-Quran one day one juz. Kalau tidak bisa 1 kali baca 1 juz, 1 hari 1 malam 1 juz. Gimana caranya Ustaz? Zuhur 30 ayat, Asar 30 ayat, Maghrib karena waktunya singkat 20 ayat, Ba'da witir, Ba'da tarwi atau witir 30 ayat, Ba'da subuh 30 ayat. Lengkaplah 1 juz 1 hari 1 malam. 1 Ramadan habis sampai dengan Ramadan 30 juz khatam Al-Quran. Ustaz, kami itu Ustaz, ada 5 orang kami di rumah Ustaz. Siji, loro, telu, papat, 5 orang kami di rumah Ustaz. Tapi Al-Quran cuma 1 kami Ustaz. Sambil nunggu ini udah ngantuk pula Ustaz. Ini udah tidur pula Ustaz. Gimana caranya? Inilah masalah Pak, inilah masalah. Mohon maaf saya Pak Prof karena ini pemikiran, Pak Dokter karena ini pemikiran. Inilah yang saya selalu renungkan. Al-Quran standar hanya 60.000, Al-Quran standar hanya 80.000, yang agak cantik lagi punya tajwid 120.000, yang agak tajwid punya tafsir lagi 250.000. Dianggap yang 80.000 aja.
Kau ndak terbeli 80.000 sebuah Al-Quran, sementara 5 orang di rumah, 1 orang punya Android. Belinya ada yang 800, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta, yang gengsinya agak tinggi 8 juta, 10 juta. Malah 1 orang ada punya 2, cucu yang baru umurnya 4 tahun, alowelong tu inyo bodoh awal. Al-Quran yang hanya 80.000 tidak terbeli. Coba berpikir secara jernih, apakah Android ini nanti menemani kita dalam kubur? Ini Pak, bisa jadi setan, bisa jadi hantu, bisa jadi malaikat. Tergantung kepada orang yang menggunakannya. Sementara banyaklah hadis-hadis Rasul, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran, sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana? Ada 3. 1, rumah yang kita tempati, hendaklah dalam rumah itu ada suara Al-Quran. Maka mak-mak kita dulu di kampung, jam 10 malam listrik tak ada, hanya lampu togo aja, mak baca amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi malaku. Itu irama waktu itu, sehingga Al-Qurannya sampai wafat, sampai meninggal, mak tu nenek itu terjaga di dalam tas. Coba. Rumah yang kedua yang mana Ustaz? Qalbul insan. Sinarilah rumahmu, ini hati ini qalbul insan, rumah berjalan dengan Al-Quran. Kalau bahasa modern sekarang, kata orang kampung bahasa saya, freeze and freeze. Dinginkanlah hatimu dengan Al-Quran. Maka sekarang kenapa orang heboh? Nada sentuhan Al-Quran, nada. Coba. Rumah yang ketiga yang mana? Al-qabru. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hanya sampai lihat kubur, mah habis cerita kita mah. Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Menunggu dari orang, kalau orang ada kasihan, kalau orang ada ingat, itu lagi. Ustaz, saya tidak pandai baca Quran Ustaz. Ustaz, saya tidak nampak Al-Quran tulisannya oleh Ustaz. Gimana? Saya akan menggaji guru yang mengajar Al-Quran. Selama Ramadan ada tadarus, saya cari gurunya 1 untuk menyimak, menunjuk ajar tajwidnya, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamil huruf. Apalagi pasohanya, wakaf tidaknya, saya tunjuk. Guru yang itu tuh saya gaji selama Ramadan Ustaz. Dulu kita ada Pak, gurunya nunjuk ajar kita, salah. Itu bukan mat asli, itu adalah mat ewat itu. Tidak boleh panjang. Ada mengajar kita. Kalau kini nah, ada yang baca Al-Quran 1, yang lain merokok di luar, yang ada yang lari-lari. Awak di luar itu yang pandai mengaji, tidak baca kaji, tapi sempat sakit telinga mendonganya. Apalah dibaca dia anak anak dibacanya. Saya kadang-kadang itulah sangat iris hati saya Pak RW, Bapak Prof, Pak Doktor, orang-orang tua saya. Kalau nanti sudah dilantik gubernur kita, wali kota dipanggil saya, Kariman. Iya Pak Gubernur, iya Pak Wali Kota. Kau itu kan sudah doktor S3, iya. Ini pekerjaan ada 5, mana yang kamu suka? Mana yang kamu mau? Jadi doktor, kepala SMA, jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, atau guru TK, atau PDTA, guru ngaji. Kalau boleh saya milih ya Pak guru TK Pak, lomba guru TK. Masuk jam 8, balik jam 10. Modal change Pak, balon ku ada 5. Meletus pulang nih Pak. Kalau dosen, tanyalah sama Pak Pro dan dokter gini, coba saking utama, harus banyak baca, harus banyak karya ilmiah, harus menghadapi mahasiswa yang pintar-pintar dan bongak-bongak. Tanyalah sama Pak Prof ini, banyak yang pintar Pak, kritis, banyak. Tapi anak jono bongak-bongak, lah 7 tahun loh nyontoh. Nah ada judulnya. Makanya kalau tadi itu buka puasa mahasiswa ini banyak, saya rasa Bapak Ibu ada yang lebih indah lagi dari itu. Anggaplah mahasiswa itu anak kita. Anak kita. Coba.
Belum tentu anak kontan, mohon maaf, ni mak dan ayah, ni anak, ni anak, ni anak. Belum tentu anak kita yang mendoakan kita besok, Pak. Belum tentu anak kita yang nyolatkan kita, belum tentu anak kita yang memandikan kita. Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkungan, dia yang menyolatkan kita, dia yang menyambut di kubur kita, dia yang mendoakan kita. Maka indahnya kalau kita anggap anak-anak kita. Mahasiswa juga kayak begitu, rekan-rekan saya. Buatlah ama orang ama awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, kawan orang kawan awak, keluarga orang keluarga awak. Enaklah hidup di situ. Mau balik pantunnya protokol tadi cik ya. Yang protokol banyak pantun-pantunnya. Kalau pandai berkain panjang, mana cakepnya ulang dah balik. Tidak apa-apa. Kalau pandai berkain panjang, mantap. Lebih lomak pada kain sarung. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Good, good, gitu. Buat amak orang amak awak, ayah orang ayah awak, keluarga orang keluarga kita. Itulah nikmatnya hidup. Makanya bapak dan ibu jemaah yang mulia, buat kayak begitu. Indah hidup, indah hidup. Al-Quran, coba saya selama Ramadan ini menjadi ahli Al-Quran. Oh, panitia Ramadan, pemuda remaja, kami Ustaz buat besok musabaqah tilawatil Quran dalam Ramadan dalam rangka nuzulul Quran, memuliakan kalam Allah, memuliakan Al-Quran. Kami buat musabaqah, bagus. Tapi jangan dulu julai. Karena dulu hadiahnya amplop. Isinya 25, 50, 75. Lalu sampai pulang nih, Abi beli paket. Coba besok dirubah, pengurus dirubah, panitia dirubah. Buat musabaqah besok, buat 4 golongan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Anak-anak, apa hadiahnya? Sepeda. Karena anak-anak kita hobi sepeda sekarang. Coba buat nanti. Banyak anak-anak kita ikut sepeda hadiahnya. Mana amplop. Ya remaja apa hadiahnya Ustaz? Honda. Banyak orang kaya di sini. Sedang cari uangnya tadi, Mbak mau dapat tadi no? Nggak yang akan dicari, yang dapat tadi adalah dapat sadonya. Lewat pula dari 102 juta yang dicari tadi. Hebat ayah wangnya. Ayahku memang mindsetnya luar biasa. Lama ini malah. Ya tahu aja hebat, luar biasa. Saya harus banyak belajar sama orang tua nih. Itu mah, buat hadiahnya saya Honda, kan banyak Honda nih, banyak yang murah, tanpa DP pun bisa. Oh, yang baru-baru, enggak, yang second pun juga ada, kan gitu. Beli. Beda dengan zaman awak dulu, awak buku, kain sarung, tuh goleh-goleh kok. Itulah. Oh mbak, yang remaja, yang dewasa umur 40 sampai 60 apa Ustaz? Buat musabaqahnya hadiahnya apa Ustaz? Umrah. Banyak orang kaya di sini. Umrahnya sudah berkali-kali, hajinya sudah berkali-kali. Cari aja 6 orang pakai tual, 6 orang, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, udah 30 juta berangkat umrah. Ustaz, dan berapa orang tu mau makinya Ustaz. Nombor 2 tu mau Ustaz. Pada piti banyak Ustaz. Ya kalau nak mau jangan dipaksa. Bilang aja samanya Pak, yang 4 orang dikasihnya kami ini semuanya. Yang apa ibu nak mau dah. Mati besok jalan seorang ke kuburan ya. Baru dia jalan sendiri ke kuburan. Nak merasai lahnya. Kok sampai mana? Itu hadiahnya umrah. Saya yakin kata protokol MC, hadirin yang berbahagia, malam besok jangan lupa musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umrah. Yang belum mendaftar cepatnya mendaftar. Aku yakin komeja panitia penuh ada orang mendaftar kok Pak. Saya mendaftar juga ya. Di rumah tu ada 3 semuanya ikut. Kami 5 orang, Pak Etek tu, Pak U tu, Pak D juga ikut itu. Mulai malam besok mulai. Hadirin berbahagia, mari kita dengarkan peserta berikutnya dengan nomor undian 272. Dipersilakan duduk main.
duit lampu kuning, bersiap buka Al-Quran. Hilang yang penting hidup yang hijau. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya yakin Bapak Ibu kiri kanan mati ketawa, golak orang Pak. Inyo ndak ada. Tahu jangan jawab. Kenapa? Pede Pak, pede. Kenapa ya pede? Dalam ingatannya umroh. Kan gitu. Umroh, jangan main-main. Saya kemarin buat musabaqah tilawatil Quran tingkat guru PDTA, guru ngaji di surau, saya hadiahkan umroh. Karena mereka gaji cuma 200, 300 satu bulan. Kapan mereka akan dapat umroh? Kapan mereka akan menginjak kakinya ke tanah suci? Saya buat musabaqah hadiahnya umroh, juara 2 dan juara 3 emas. Emas Pak. Jadi Bapak dan Ibu, artinya kita memuliakan Al-Quran. Kalau yang dewasa, yang tua nih Pak Ustaz, anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh, yang tua 60 ke atas, so apa hadiahnya Ustaz? Kain kapan? Meninggal bungkus. Ditanya malah, memang bunyinya ketawa Pak, ketawa Bu. Nggak apa-apa, ketawa lah. Tapi nanti ditanya malaikat munkar dan nakir. Marah buka. Malaikat jangan ditanya. Tahu nak ini hadiah musabaqah nih, hadiah musabaqah. Kan gitu. Malaikat disuruh baca Al-Quran, mana bisa dia? Karena dia nak pandai. Anda tanya guru kerjanya hanya menanyakan mayat dalam kubur. Gitu kan bangga kita. Ini tidak diminta oleh Pak RW, Pak RT, sosial kemasyarakatan, iuran 2.000 sebulan untuk beli kain kapan. Nomu ikut mati nyolo makai dulu. Indak sikor di kampung kami. Kalau sikor kan parah dari itu kan. Gimana kawan-kawan, siap? Mana ya situ ya kawan-kawan baca selawat lima nih pingsan. Oke. Itu Pak. Oh enggak usah. Saya selama Ramadan ini saya menjadi ahli zikir. Ahli zikir. Sebelum sampai 2 jam saya berzikir atau 5.000 atau 10.000, saya tidak akan beranjak dari tempat duduk. Coba. Untuk apa zikir itu? Salah satu tatmainnul qulub, tenangnya hati dan jiwa kita. Kalau kita berzikir, tenang jiwa mak dan ayah, hati udah bersih, bukan kita mencari Allah. Bukan kita mencari Allah, Allah yang datang sama kita. Tengok dalil dalam Al-Quran itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, yang jiwa tenang itu orang banyak zikir. Maka di kampung-kampung kita masih ada namanya suluk. Suluk itu kan jalan, itu jalan mendekatkan diri ke hadirat Allah. Mereka bisa duduk 24 jam siang dan malam. Berdirinya mereka hanya kalau buang hajat. Coba kita kenapa 2 jam tidak sanggup, 1 jam tidak bisa, tapi duduk di warung 3 jam sampai jam tolong, mulai jam 9 malam sampai beko jam 11, sampai beko jam 1, pasti dikadai manganya Ustaz. Saya tidak larang, silakanlah duduk di warung, mainlah. Kan dulu pernah saya buat itu, saya sampaikan, orang yang main domino itu, mak dan ayah, itu luar biasa, cerdas Pak Afro, cerdas. Cobalah, mana tanda cerdasnya Ustaz? Coba tengok dia sama ayah. Lah dikocok batu tuh, warnanya sama, bentuknya sama, gadangnya sama, dibagi 7 tuh, coba. Nggak ada nanti aja nampak, tapi orang-orang main domino tuh hebat, tahunya tuh di tangan siapa balak 5 aja balak 6 doang. Betul atau tidak? Cerdas. Kemudian jiwanya orang main domino, jiwa itu kan hati. Jiwanya orang domino tuh padahal ya, saya mengambil positifnya aja.
Kalau negatifnya terserah orang lain lah. Positifnya, gimana orang main domino tuh Ustaz? Oh, hatinya sosial tinggi Pak. Tinggi sosialnya, nggak mau curang. Coba batu dikocok tuh, hanya berompek, dapat 7 orang. Tamat tanya tuh orang kau dapat 8, anda orang kau dapat 6, atau kau dapat 6. Ndak amunya magianya nemburu ke orang nama ditutuinya balik, biarlah. Iya tuh nak. Sosialnya tinggi mak. Namanya lebih harus bagi sama banyak. Kau tujuh. Iya tuh nak. Ikon dah daging korbannya losap je nih. Jadi Bapak Ibu coba tinggi sosialnya. Jadi kecerdasan orang seperti itulah yang kita cari supaya apa? Nampaklah kita hatinya yang bersih itu. Saya selama Ramadan kubersihkan hatiku dengan zikir. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, sini. Allah yang manggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kamu ke sini. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-Ku. Sini. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Allah yang nyuruh, nak awak yang minta oleh ayah. Oh Ustaz, saya dah selama Ramadan saya adalah ahli solawat ke Rasulullah. Kalau kita tahulah mak dan ayah siapa Nabi Muhammad itu, entahlah. Makanya coba Umar, Abu Bakar yang mengerti dengan Rasulullah, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Coba. Satu, Nabi Muhammad nurun ala nurin, cahaya, nur dari Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu siapa? Sayyidul awalin wa sayyidul akhirin. Nabi yang pertama awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Yang ketiga, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Seluruh imam Nabi, imam Rasul, Nabi Muhammad ketuanya Pak. Yang keempat, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, menyenangkan bukan menyakitkan. Yang kelima, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah bapak dan ibu disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Dalam solawat sebanyak-banyak ungkapan salatullah salamullah ala ta'a rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin, Sayyidina Nabi. Oke, bisa? Sayyidina Nabi, oke? Bisa? Kalau enggak bisa cari yang lain. Bisa? Mulai. Lanjut kalian. Oke, sila. Oke, 2, 3. Nada alat. Belum ya. Oke, mulai Ustaz. Sebentar Pak, kita dengarkan sholawat untuk Nabi ini. Ya, silakan. Atau kalau tidak ada itu kita cari yang lain aja. Oke. Mana yang fase, silakan. Yang fase aja, mana? Teman-teman. Oke, mulai. Silakan. As-salatu ala nabi.
Okey, makasih. Atau baru sedikit. Jadi Bapak dan Ibu coba dalam Al-Quran, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna, mereka bersolawat ala Nabi, atas Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat kepada Nabi. Coba bayangkan kemuliaan Rasulullah itu, maka digelar dengan Habibullah, kekasih Allah. Saya Ramadan tahun ini akan menjadi ahli solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum sampai 5.000, 10.000, saya tak akan beranjak di tempat duduk. Siapa Nabi Muhammad itu, Ustaz? Nabi Muhammad satu-satunya manusia besok di padang mahsyar yang memberikan syafaat. La yuqabbalu syafa'ah. Tidak ada pertolongan dari siapapun Bapak Ibu illa syafaat Rasulullah, kecuali dari Nabi. Coba bayangkan. Maka kalau kita sampai ke Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba salam kepada Nabi, Pak. Karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, memberikan syafaat, tak ada yang bisa pertolongan. Oh, besok harap ke laki boleh, harap sama bini boleh, harap sama anak-anak boleh, harap sama guru boleh. Nabi Musa sendiri, ya Rabbi ij'alni lil ummati Muhammad, ya Allah tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad, ya Allah. Itu Nabi Musa minta, Pak. Kenapa? Karena umat Nabi Musa bila taubat bunuh diri. Kalau Nabi Muhammad umatnya bertaubat cukup menyesali. Begitu rahmat diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Apalagi Ramadan. Ramadan adalah syahrul ummati, bulan untuk umatku. Rajab syahrullah, bulan Allah. Sya'ban syahri, kata Rasulullah, bulanku. Ramadan syahrul ummati, bulan untuk umatku. Maka ambillah syafaatnya, keberkahan Rasulullah. Masuk dalam masjid sudah baca doa, Allah maftahli abawaba rahmati, rahman. Masuk Rajab dan Sya'ban, selalu imam-imam buya-buya kita mengajar, Allahumma barik barakah Rajab wa Sya'ban wa ballighna, dan tolong sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa? Di sana ada keberkahan. Bapak Ibu pemuda remaja yang dimuliakan Allah, tak berpanjang saya sampaikan, pilihlah oleh Bapak mana yang Bapak Ibu suka, pemuda suka, buatlah apa yang kita boleh inginkan selama Ramadan. Demikian mak dan ayah yang saya sampaikan.